Ya, ini Mbak Nur Aslina ya. Iya, Pak. Ini rencana ngambil pertukaran mahasiswa di Al Muslim ya. Iya, Pak, betul. Oke. Rencananya mau ngambil apa Mbak ini? Pendidikan inklusi, Pak. Pendidikan inklusi. Iya. Oke. Pendidikan inklusi. Oke, nah rencananya ini nanti akan direkognisi dengan mata kuliah apa? Nah, kebetulan karena di UNP ini juga ada pendidikan inklusi, maka saya rekognisikan yang di sini juga pendidikan inklusi. Karena Pendidikan kebetulan mata kuliahnya itu sama, Pak. Oke. Di Al Muslim ini nanti berapa orang ya kira-kira? Ada beberapa orang ya ini. Ini Mbak siapa namanya? Mbak Sayyidah. Mbak Sayyidah tuh juga ngambil di Al Muslim. Iya, Pak. Rencananya ngambil apa Mbak di sana? Saya rencananya ambil workshop matematika. Workshop matematika. Iya. Kemudian akan direkognisi dengan apa? Untuk semester 5 ini kan nggak ada matematika ya, Pak. Ya. Jadi sama prodi itu direkognisi ke mata kuliah multimedia. Multimedia. Ya. Oke, ya. Kemarin sudah berdiskusi atau sempat bertemu dengan dosen-dosennya belum? Al Muslim dan PAUD. Kalau dari Al Muslim sendiri sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Dari Al Muslim kemarin sudah dipaparkan tentang RPS yang akan diberikan, materi-materinya selama 1 semester itu sudah apa belum ya kira-kira? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Apa aja yang perlu disiapkan dalam perkuliahannya di Al Muslim itu kira-kira? Jadi begini, karena ini perkuliahannya berbasis online, maka Ya. yang pertama yang harus disiapkan adalah paket data. Kemudian yang kedua adalah referensi, Pak. Bisa dari buku, jurnal, dan sebagainya, seperti itu. Oke. Terus jadwal perkuliahannya ini hari apa ya kira-kira? Kalau dari pendidikan Sudah ada inklusi jadwalnya sendiri, ya? sudah kebetulan hari Kamis kalau pendidikan inklusi, Hari Pak. Kamis ya. Setiap hari Kamis jam Jam 4. jam 4 sore. Ya, Dari workshop matematika sendiri itu hari Senin, Pak. Jamnya jam 2. 2-an ya. Ya. Oke. Oke, kalau Al Muslim juga daring ya. Iya. Nah, daringnya itu menggunakan apa, Mbak? Oke, kalau dari pendidikan inklusi ya, Iya, Pak, itu kita kemarin. menggunakan Zoom juga Meet. Jadi ada hari waktu menggunakan Zoom, ada hari menggunakan Meet untuk pembelajaran atau penjelasannya. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugas dan presensi itu kita menggunakan Google Classroom. Oke, berarti rencananya ke depan dalam perkuliahannya menggunakan itu ya. Iya. Oke, kalau Mbak Sayyid gimana? Kalau dari workshop matematika itu untuk pembelajarannya waktu penjelasan materi itu pakai Google Meet. Kalau pengumpulan tugas itu pakai e-learning, Pak. Jadi kalau di UNP itu kayak V-Class. Oh, hampir sama kayak gitu ya. Kalau yang dari Al Muslim sudah disampaikan juga belum tugas-tugasnya untuk tugas akhir nanti apa gitu sudah ada enggak belum? Kebetulan kemarin sudah disampaikan oleh Sudah dosennya. disampaikan. Nggih, Pak. Apa kira-kira Pembuatan artikel ilmiah. pembuatan artikel ilmiah itu Ya. untuk tugas akhirnya ya? Iya, betul, Pak. Oke. Kalau di workshop matematika belum ada, Pak. Belum ada pemberitahuan untuk tugas akhirnya gimana. belum ada ya untuk tugas akhirnya ya. Jadi nanti kalau dalam perkuliahan ada kendala-kendala ya, nanti silahkan konsultasi sama saya ya terkait teknisnya, terkait referensinya. Misalkan saya dapat tugas ini tetapi saya belum menemukan referensinya. Nah, kalau sampai bingung nanti bisa konsultasi sama saya ya terkait Iya, Pak. hal tersebut. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan untuk perencanaan kedepannya? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita sambil jalan saja. Yang penting perencanaan yang sudah diisi dalam formulir ini ya, yang sudah diisi dalam formulir ini itu dijalankan ya, Iya, sesuai dengan misalkan pembelajarannya menggunakan online, disiapkan dari sekarang referensinya dan sistem pendukungnya juga ya. Oke, itu saja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya kemarin kamu udah nyari materi yang kedua belum? Yang Belum. bagian hambatan penglihatan atau tunanetra. Belum nyari, tapi aku udah pakai referensi bukunya yang ini. Oke, kan di sini ada 3 subbab, ada ciri-ciri, ada penyebab, sama ada layanan yang dapat diberikan. Nanti misal kita tambahin kendala gitu gimana? Jadinya nanti kita pas dua-dua gitu bagian materinya. Boleh, kita tanya dulu ke ibunya tapi. Iya, jadi kan nanti kita konsultasikan dulu hasilnya sebelum kita buat PPT. Ya. Nah, kamu pilih yang ciri-ciri penyebab apa layanan yang dapat diberikan sama kendala. Aku ciri-ciri sama layanan aja. Ciri-ciri sama layanan berarti aku nanti penyebab sama Sama kendala. kendala. Oke. Nah, nanti kamu bagian makalah atau PowerPoint? Gini aja, nek makalahnya kita bagi 2 aja, kan makalahnya banyak. Nanti PPT Ya. ini salah satu aku juga nggak apa-apa nanti. Dibagi-bagi aja nanti. Oh, jadi Sama tetap tugasnya. kerjanya bareng-bareng gitu ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu kan untuk bab 2. Untuk bab 3 ini kira-kira gimana? Kan di sini ada hambatan pendengaran dan bicara atau tunarungu atau tunaganda. Nah, kira-kira kamu nanti yang mana? Ciri-ciri penyebab, layanan yang dapat diberikan, sama kendala atau yang mana? Atau samain aja seperti yang di atas? Samain aja kan nanti, jadi nyarinya nggak kemana-mana gitu. Oke, berarti sama ya. Aku layanan sama kendala. Untuk deadline-nya ini kapan sih, Sai? Aku kok lupa. Nah, Kalau minggu nanti depan. kan, ya kalau Minggu nanti depan. kan sudah materi 1. Ya. Nah, untuk yang bab 2 berarti minggu depan ya. Minggu depan. Kira-kira enaknya kita konsultasinya kapan? Kalau Senin gimana? Senin. Senin siang gitu ya? Ya. Kan Oke. kan pengumpulannya terakhir hari Kamis. Iya. Jadi kita konsultasi hari Senin aja. Nanti kalau misal ada yang harus direvisi, bisa ada waktu buat PPT juga gitu ya. Betul. Oke. Enaknya kalau buat PPT itu setelah kita konsultasi atau kita cicil dulu mulai sekarang? Sudah kita cicil gitu. Buat PPT-nya itu kita konsultasi makalah materinya dulu ke ibunya. Kalau udah di ACC baru bikin PPT-nya gitu aja. Oke. Untuk ini kira-kira kamu mau kita kumpulin kapan? Maksudnya kan ini tuh harus dikumpulin dulu, punyamu sama punyaku dijadikan satu. Nah, gitu enaknya kapan? Hari Sabtu? Boleh, kan Senin konsultasi ya? Ya. Sabtu aja. Sabtu. Jadi kita ada waktu buat gabungin jadi satu. Terus juga buat pendahuluan sama penutup gitu. Ya, betul. Referensinya kira-kira kamu ambil dari mana? Buku ini juga. Soalnya Ini bukunya kan sudah lengkap. udah. Oke, kalau gitu aku juga nambah dari jurnal-jurnal gitu ya. Ya, boleh. Ada minimalnya nggak sih kemarin? Nggak dikasih tahu ibunya kemarin. Berarti nggak ada minimal harus berapa referensi gitu ya? Nggak. Betul. Oke, kalau gitu ketemu hari Sabtu ya. Ya, hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Landasan dan Ruang Lingkup Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Materi ini mencakup landasan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan ruang lingkup pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada landasan. Pada landasan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini, terdapat landasan filosofi, landasan yuridis, landasan pedagogis, dan landasan empiris. Landasan filosofis yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pandangan agama, khususnya agama Islam, ditegaskan bahwa yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Yang kedua, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik, tetapi takwanya. Kemudian yang ketiga, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Dan yang keempat, manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi.
Kemudian ada pandangan universal. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Kemudian ada landasan yuridis. Yang pertama, pada Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada pasal 31 pada ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 48 pemerintah pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 5 ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada ayat kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi lingkungan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian yang kelima, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 380/C-6/MNP/2003 tanggal 20 Januari tahun 2003 perihal pendidikan inklusif menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa. Kemudian ada landasan pedagogis. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian ada landasan empiris. Landasan empiris ini ada Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang kedua ada Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang ketiga ada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990, dan yang keempat ada Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Yang kelima, ada Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi tahun 1994. Yang keenam, Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua tahun 2000. Yang ketujuh, Deklarasi Bandung 2004 dengan Komitmen Indonesia menuju Pendidikan Inklusif. Yang kedelapan, Rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005 mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak. Kemudian ada landasan pendidikan luar biasa. Yang pertama pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 disebutkan bahwa untuk taman kanak-kanak luar biasa lamanya pendidikan 1-3 tahun. Dengan demikian, maka jenjang dan lamanya pendidikan sama dengan sekolah biasa. Yang kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991, jenjang dan lama pendidikan dalam satuan pendidikan luar biasa sama dengan sekolah biasa. Yang kedua, ada ruang lingkup pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak lepas dari berbagai komponen-komponen dalam pembelajaran. Komponen-komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada komponen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini merupakan salah satu komponen pendidikan inklusif yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Kemudian yang kedua ada komponen kurikulum. Pendidikan inklusif masih menggunakan kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Next slide. Model kurikulum pendidikan inklusif terdiri dari model kurikulum reguler. Model kurikulum reguler ini kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti orang-orang lainnya di dalam kelas yang sama. Kemudian ada model kurikulum reguler dengan modifikasi. Model kurikulum ini dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga ada komponen pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yaitu salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusif. Yang keempat ada komponen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima ada komponen keuangan atau dana. Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Terus di sini pertukaran pelajar dengan PAUD ya? Iya. Oke. Pertukaran dengan PAUD mungkin banyak dengan mata kuliah apa? Dengan mata kuliah inovasi pendidikan anak usia dini. Berarti ambil inovasi ya, pendidikan Iya, ya. betul, Pak. Itu nanti direkognisi dengan apa kalau di PGSD? Dengan e-learning. Oh, mau direkognisi dengan e-learning. Iya, Pak. Oke. Terus banyak yang dua ini nanti ambil apa rencananya? Iya. Manajemen PAUD. Manajemen PAUD. Mbak Vira juga manajemen PAUD ya? Iya. Nah, di manajemen PAUD nanti direkognisi, inginnya direkognisi dengan apa nanti rencananya? Manajemen sekolah. Manajemen sekolah yang ada di PGSD ini ya? Iya. Oke. Nah, kemarin sudah berdiskusi atau sempat bertemu dengan dosen-dosennya belum? Al-Muslim dan PAUD. Terus kalau dari PAUD? Dari PAUD kalau Sudah belum kemarin? Sudah tuh? sudah. Oh. Terus? Untuk yang inovasi pendidikan anak usia dini itu hari Senin jam 1 sampai jam setengah 4. Kalau yang manajemen PAUD itu jam 1 sampai jam setengah 4 juga. 4 juga. Dari Kamis. Oke. Nah, sistem perkuliahannya dengan kondisi seperti ini tatap muka atau daring? Daring, Pak. Masih daring yang di PAUD ya? Daring, iya. Nah, daringnya itu menggunakan apa, Mbak? Kalau PAUD, bagaimana? Untuk inovasi pendidikan anak usia dini itu biasanya menggunakan Google Meet atau jika ada penugasan itu di Classroom, Pak. Classroom. Iya. Nah, di sini juga ada luaran yang dicapai dalam perkuliahan, luaran akhir. Kalau dari PAUD sudah ada luaran tugas akhirnya belum disampaikan ya. Iya. Oke, jadi nanti kalau dalam perkuliahan ada kendala-kendala ya, nanti silahkan konsultasi sama saya ya, terkait teknisnya, terkait referensinya. Misalkan saya dapat tugas ini tetapi saya belum menemukan referensinya. Nah,
Kalau sampean bingung nanti bisa konsultasi sama saya ya terkait Iya, Pak. hal tersebut. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan untuk perencanaan kedepannya? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita sambil jalan saja. Yang penting perencanaan yang sudah diisi dalam formulir ini ya, yang sudah diisi dalam formulir ini itu dijalankan ya, sesuai dengan misalkan pembelajarannya menggunakan online, disiapkan dari sekarang referensinya dan sistem pendukungnya juga ya. Oke, itu saja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kemarin ada tugas dari Bu Linda PG PAUD, itu disuruh membuat apa ya? Itu pemasaran pendirian lembaga PAUD. Kita tuh disuruh buat brosur itu untuk mempromosikan pendirian lembaga PAUD. Itu seperti apa ya? Seperti brosur, pamflet, terus spanduk, baliho. Seperti itu juga bisa kita ini lewat media sosial seperti itu loh. Kita promosikan lewat media sosial kita. Contohnya itu gimana ya? Oh, contohnya sebentar ya. Nah, ini loh contohnya. Oh iya. Oh, seperti ini. Seperti Oh, itu. seperti ini. Ada visi misinya juga ya? Benar-benar. Oh, ini kita bisa buat dari aplikasi Canva, bisa Iya. juga dari Corel atau Photoshop ya. Iya, benar sih. Betul. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi gitu ya? Iya, benar sekali. Oh, isinya itu Untuk isinya apa aja itu? Oh iya benar, isinya itu apa ya, Oral, teman-teman? person, visi misi, Benar. ekskul, terus data prestasi, terus apa lagi ya? Apa ya, teman-teman? Kontak person sudah? Sudah Oh, ya? Sudah. Media sosial? Udah. Belum. Oh iya, itu bisa Seperti dimasukkan. Instagram, terus yang punya Facebook. iya. Oh ya. Iya, punyanya lembaga ini. Nanti nama lembaganya apa ya enaknya? Apa ya? Apa? Ini Atau Alfarabi masa? Alfarabi. bisa Oh, sih ya. bisa juga? Bisa? Bisa. Iya, Alfarabi ya. Iya, bisa. Apa kita buat juga ya sekarang? Gimana? Iya, dicoba aja yuk. Yuk. Pakai apa ini kita? Kita pakai Canva aja karena mudah digunakan di Oke. Oh, yaudah. Silakan. Yuk, kita mulai. Kita buat. Yuk, Canva. Ini ngeditnya gimana sih? Gini ya? Iya, iya. Betul seperti ini. Terus kita tambahkan apa lagi? Yang pertama kita buat yang atasnya itu ini nama lembaganya. Oh, nama lembaga. Iya. Itu prestasi, foto prestasi itu. Oh iya. Foto prestasi juga. Kamu punya kan? Oh iya. Bentar. Nah, itu gimana? Ini udah bagus nih. Enggak sih? Seperti ini ya? Bentar. Aku Oh edit iya dulu. itu. Aku punya gini. Pesannya. Udah jadi nih. Oh iya bagus nih. Kalau ini aku juga udah jadi. Ini gimana? Bagus nggak? Oh, bagus. Boleh kan? Boleh. Untuk pengirimannya tugasnya itu di mana ya? V-Class, iya benar kan? V-Class, iya, di V-Class. Nanti salah satu anggota kan bisa mengirim di V-Class. Jadi perwakilan ya? Iya. Oke, yaudah kita kirim aja yuk lewat kelas. Ayo, Kamu aja ya yang ngirim? aku kirim ya ke V-Class ya. Iya. Udah terkirim. Udah nih, udah terkirim. Nah, sudah selesai tugas kita. Oke.